Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ja'alana Allah wa iyyakum min ibadihi as-shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan ay hadzal maqsud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Al-hadis atau kama qala sadaqallahul azim. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya taati para ulama, para kiai, para asatidz, Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang juga saya hormati, serta seluruh jamaah di hadzal majlis jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bersama-sama mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan ilmu agama yang kita kaji ini benar-benar akan membawa kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah, ma'unah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli ma nawa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya mujibas sa'ilin. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah, kita lanjut untuk pelajaran Nasrul Iman kita. Lalu yang kemarin itu adalah bab 5 untuk hadis yang pertama. Untuk selanjutnya sekarang adalah hadis yang kedua, tepatnya adalah pada halaman yang ke-70. Sebelum itu, supaya kita senantiasa mendapatkan satu bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, kita buka bersama dengan kita wasilah kepada Rasulullah dengan membaca sholawat burda. Ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma madha wasi'al huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awli minal awwali Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Sahur. Masih dalam bab mengenai pilar-pilar kebahagiaan, kita baca bersama. Yang bawa monggo, yang tidak bawa mengikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibbuna dunya wa yansawna hubba wa yuhibbud duwara wa yansawna kubur wa yuhibbunal mala wa yansawna hisab wa yuhibbunal iyala
wa yansawnal khura wa yuhibbunan nafsa wa yansawnallah. Al-hadis ulama. Jamaah, di hadis yang kedua di bab tentang yang bisa berdampak pada sebuah nilai kebahagiaan ini, kita akan menerangkan mengenai hal yang berhubungan dengan sabda Rasulullah, sayati zamanun ala ummati. Artinya akan terjadi pada sebuah umat saya kelak di akhir zaman. Itu kira-kira artinya. Jadi Rasulullah itu memiliki sebuah mukjizat bahwa umatnya yang akan tahu itu gambarannya sudah diberikan pelajaran oleh malaikat Jibril, sehingga makin kesini, makin akhir zaman itu apa yang sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah itu sekarang terjadi semuanya. Jadi mulai dari ada suara, tidak ada rupa, radio, kemudian radio meningkat lagi, ada suara, ada rupa juga, televisi, kemudian yang paling akhir nanti seluruh gambaran-gambaran itu nanti sama dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah begini, di umatku yang akan datang itu yuhibbuna khamsan, akan mencintai 5 hal. Wa yansawna khamsan, dan dia akan melupakan 5 hal juga. Apa itu? 1, yuhibbuna dunya, umat saya besok itu akan sangat mencintai dunia. Wa yansawna al-uqbah, dan dia melupakan sesuatu yang abadi untuk selama-lamanya, yaitu akhirat. Bahkan pada saat meninggal sekalipun juga dia meninggalkan dunia yang luar biasa, sementara satunya akhirat sedikit. Kita tahu bersama ma'asyiral muslimin, yang namanya dunia itu adalah mataul ghurur, itu sudah rumusnya. Dunia itu adalah kesenangan yang semu. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut di sana diterangkan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib, dan sesungguhnya yang namanya kehidupan dunia itu adalah permainan dan senggang gurau. Nah, ya, karena ayat ini ataupun hal yang berhubungan dengan ayat yang barusan saya baca itu kan korelasinya dengan keterangan yang ada di sini. Jadi kalau ada sebuah kesamaan sebelumnya, itu adalah merupakan sebuah kebetulan saja. Tapi satu konteks ilmu itu harus diulang-ulang. Saya ulang, ilmu itu harus diulang-ulang. Jadi setiap yang menyampaikan punya karakter dan style yang berbeda-beda. Dan setiap kita itu tidak bisa menjudge bahwasanya kalau diulang-ulang berarti itu salah, tidak. Sama dengan kayak begini, karena ini bahasa Indonesia, karena penjenengan akhirnya ngerti gitu. Coba kalau seandainya penjenengan itu tahu orang yang kiroah, ya terus sama. Misalkan pas pada saat orang ngomongin pernikahan, ya wa min ayatihi an khalaqalakum terus, dan tidak ada orang yang berbicara. Karena apa? Karena tidak tahu artinya. Sama dengan kemudian orang menikah menggunakan bahasa Arab tok khutbah nikahnya, biyen yo ngono tok, gak ngerti-ngerti yang namanya siapa? Yang namanya mantene wong khutbah bahasa Arab. Wong kita adalah wong rumput. Pas pada saat nikahnya menggunakan bahasa Indonesia, kita dimengerti. Padahal khutbah nikah itu adalah nuturi mantene sebelum dia terjun kepada dunia keluarga. Tetapi penjenengan kalau seandainya tahu orang syukuran, pasti yang dibaca sama. Siapa? Qori. Dan juga tidak pernah ada yang tahu. Nah, hal yang berhubungan dengan ini, karena kita ulang-ulang, akhirnya kula penjenengan sami harusnya diambil sebuah hikmah. Jadi hikmah. Kata ayat ini tadi,
dan tidaklah yang namanya dunia itu hanya sebagai apa? Sebagai senda gurau dan permainan. Jadi kita semuanya ini, saya ulang sekali lagi, kemarin sudah, karena ini adalah berhubungan dengan umat saya besok itu mencintai dunia itu berlebihan. Maka kudu diulangi lagi. Kula panjenengan sami bahwa tujuan dan terminal akhir itu adalah akhirat. Akhirat itu adalah wal akhiratu khairul laka minal. Nah, ayat yang saya baca tadi pada waktu subuh. Kita ngimami tadi. Dan akhirat itu ketahuilah wahai manusia itu lebih baik, ula dan juga lebih pertama dan utama apabila kita hidup di dunia untuk mengejar apa? Mengejar akhirat. Demi apa? Demi kebahagiaan. Dan kebanyakan adalah wayang musaunal kubah. Umat Muhammad sudah diprediksi bahwa pada hari akhir itu banyak apa? Banyak melupakan hal yang berhubungan dengan akhirat. Nah inilah kemudian harus kita berkaca kepada diri kita masing-masing. Sejauh ini kalau kita kehilangan akhirat dengan kehilangan dunia, kemudian yang menjadikan bahan pikiran kita setiap harinya, kira-kira kontennya lebih banyak, yang dipikiri itu dunia atau akhirat? Terlalu jujur. Tapi yang jelas memang sedemikian itu. Noten. Jadi ibaratnya kalau kita tahu dunia itu jelas, fana itu jelas. Kalau seandainya apa yang disampaikan oleh Fir'aun, gitu loh. Kemudian yang bersangkutan mengatakan ayah itu wailul likulli humazatil lumazah itu. Alladzi jama'a malau wa adada yahsabu anna malahu akhlada. Orang yang senantiasa material oriented, hidupnya itu senantiasa diliputi oleh suasana yang berhubungan bagaimana itu duit, materi, investasi dan lain sebagainya, itu pasti menganggap bahwa dunia bisa mengekalkan kehidupannya. Surat Al-Baqarah, surat apa? Ini surat Gaden. Surat Al-Humazah. Ya saya ulangi bahwasanya kula panjenengan sami style saya seperti kayak begitu. Bahwasanya mengatakan dirinya itu kekal. Ayah sabu annama lahu kalla yumbadanna fil, maka sekali-kali tidak, dia nanti kalau model sampai akhir hayatnya sedemikian itu akan aku lempar ke dalam neraka utama. Coba. Wa ma adraka ma, dan tahukah kamu apakah neraka utama itu adalah narullahil muqadah, yaitu api yang menjilat-jilat, allati tattali'u 'alal afidah, yang sampai ke dada kita itu nanti. Nah, maka dari itu jamaah, ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadi dunia itu ladang, kebun yang kita tanam untuk apa? Untuk kepentingan akhirat. Ini harus kita camkan di usia yang kula panjenengan sami sudah memasuki usia seperti yang sekarang ini. Nah, ini warning. Kalau kita mampu memiliki satu nilai yang sedemikian ini, hati yakin kebahagiaan ada. Karena apa? Konten ingat akhiratnya lebih banyak. Jangan dibalik seperti ini yang diprediksi sama Rasulullah, kelak pada hari akhir itu umat-umat saya banyak yang sangat mencintai dunia tetapi melupakan akhir. Jamaah, kalau seandainya kita pilih pada sebuah hasil survei umpamanya kayak gini, sekarang ke masjid manapun jam sekian ini, itu adalah kunci kebahagiaan. Kalau penjenengan mampu untuk bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Tetapi banyak mana yang kemudian sekarang berada di masjid dan yang tidak. Nah, maka saya sering kali ngomong, beruntung kita itu beruntung. Karena tidak harus dikomando, pas pada saat jam 3 penjenengan sudah bangun. Yang tidak mau bangun itu banyak, bahkan yang namanya HP-nya juga sudah dipasang alarm.
Begitu kemudian titit 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 kayak begitu itu dicuekin. Padahal kepengen orang itu untuk bangun. Titit 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 didelok sik jam 3, sobone sik sak jam kas dipateni neh. Itu sing kepengen, sing gak kepengen jauh lebih banyak, ngoten lho. Maka kemudian kalau Rasulullah memprediksi semacam kayak begini, lantas penjenengan ternyata sangat melakukan seperti halnya yang sekarang ini ada, maka sangat dan insya Allah sangat beruntung. Okay? Satu itu. Kemudian yang kedua diprediksi sama Rasulullah umatnya kelak pada akhir zaman itu adalah wa yuhibbunad du'a, dan banyak umat saya yang akan datang itu senang terhadap bangunan-bangunan yang megah, wayan samunal kubur, dan dia melupakan bangunan yang sebenarnya, yaitu rumah, yaitu kuburan. Nah ini diakui atau tidak, sekarang kalau kita terus berjalan kemana saja, maka seseorang menginginkan bagaimana kemudian luar biasa bangunan yang ada di tempat tinggalnya. Semuanya itu jamaah, dari mulai yang pertama tadi, kula panjenengan seneng donya umpamane gak disalahno dalam Islam sebetulnya. Seneng bangunan juga tidak disalahkan di dalam Islam. Asalkan kula panjenengan sami seneng dan tahu serta menyadari diri bahwa semakin tua bangunan itu sebetulnya adalah tidak dibutuhkan oleh kita, yang dibutuhkan oleh kita adalah kuburan. Bagaimana kuburan saya nanti bisa terang? Bagaimana kuburan saya nanti itu kemudian bisa menjadikan sebuah kebahagiaan di alam sana? Bagaimana kuburan nanti saya bukan menjadi ajang siksanya Allah kepada diri saya? Makanya ada doanya, Pak. Allahumma inna na'udzubika min itu min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma' dan seterusnya. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal bukhli wal jubni wa na'udzubika min adzabil qabri. Nah, ini doa-doa ini semuanya supaya apa? Kuburan kita itu tenang. Kuburan kita itu terang. Kuburan kita dicahayai sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir-akhir hayat, kalau seandainya seseorang ingatnya nanggone kuburan itu lebih besar dari bangunan kuburan itu daripada bangunan apa yang ada di dunia, maka selamat, Pak, gitu. Nah, ini merubah mindset pikiran kula sampean kabeh. Kira-kira mindset kita sekarang di usia kita, saya kepingin bangun apa enggak nanggone omah gitu. Ini jawabnya ada di dalam diri kita masing-masing. Saiki loh, sing kita butuhkan tidur setiap hari itu sebetulnya ya hanya apa? Hanya sepetak dari kamar kita. Itu aja kebesaran sebetulnya. Oh, makin tua itu nyapu juga males gitu. Membersihkan juga males. Apa mana kemudian bau besar seperti kok nonggone Darmo Indah barang kayak begitu itu ngapunten. Kira-kira apa setiap hari kemudian kita bisa membersihkan? Amanah Allah yang berhubungan dengan harta memang disuruh sama Allah. Kita itu bersenang-senang. Kita bersenang-senang disuruh. Tetapi bersenang-senang itu untuk beribadah kepada Allah. Mari kita bangun rumah akhirat. Harta kita yang sebetulnya yang dititipkan oleh Allah untuk membangun rumah akhirat. Wabtaghi fima ata Allahu darul akhirah. Surat apa? Ayo coba. Nah, ini perlu diulang-ulang. Dan ini style saya, tak ulang-ulang. Surat Al-Qasas, surat yang ke-28. Ayatnya adalah ayat yang ke-77. Sampai catat. Ini gak tak ulang lagi gitu loh. Understand? Surat Al-Qasas. Wabtaghi, dan carilah fima ata Allah, dari apa yang Allah berikan kepada diri kita. Sekarang kita diamanai banyak. Investasi, di situ ada tabungan, di situ ada kemudian rumah, bangunan. Kesemuanya itu tidak disalahkan sama Allah. Fima ata Allah.
Tetapi untuk apa? Ad-darul akhirah, untuk membangun rumah akhirat dimulai dari kuburan itu. Pak, halo. Jadi apa yang dititipkan oleh Allah semuanya itu untuk kepentingan akhirat. Nah, ini yang harus terusnya ayat dicapkan, tidak dilarang. Wala tansa nasibaka minad dunia. Dan jangan kita itu semuanya untuk melupakan bahagia kita untuk rumah dunia itu loh. Jadi boleh membangun itu boleh. Persoalannya sekarang bangunan kita itu sambungkan terhadap akhirat, itu yang menjadi pertanyaan. Jadi rumah untuk kenyamanan ibadah, rumah untuk kenyamanan kita mengaji, rumah untuk ataupun bangunan kita dibangun sedemikian rupa biar giat ibadah dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang kemudian mindset pikiran kita harus sampai ke sana. Sehingga tidak dikatakan sama Rasulullah, umatku itu adalah orang yang cinta bangunan tetapi lupa bangunan kuburan. Jangan sampai. Jamaah, Masya Allah, luar biasa sebetulnya ini. Kalau kita telisik, kita semuanya mohon maaf, kita mengkoreksi itu termasuk saya secara pribadi. Lebih banyak kita itu masih kemudian kepingin satu istana yang di usia yang seperti kayak Nabi. Padahal kalau seandainya hitung-hitungan umur juga tidak terlalu panjang lagi sebetulnya. Allahu Akbar, tidak terlalu panjang. Banyak Pak. Misalkan beberapa rumah yang sudah saya tahu itu bahwa si penghuninya itu sebetulnya ya usia 70 tahun sudah. Tetapi direnovasi lagi kemudian. Bagaimana kemudian kita itu memiliki bangunan di surga? Ya ini harta yang sebenarnya itu adalah harta yang kita infakkan itu. Dan itu tidak bisa habis sampai kita mati sekalipun. Kemudian bangunan yang berhubungan dengan bangunan surga itu bagaimana cara membangunnya? Ya penjenengan banyak kemudian menginfakkan mengenai masjid, mensedekahkan tempat-tempat peribadatan, tempat-tempat penampungan anak-anak yatim dan lain sebagainya yang sebenarnya, tapi ini anak yatim yang sebenarnya. Nah ini sama dengan hadisnya mambana masjidan. Siapa mansapane uang bana bangun sopaman masjidan, tempat ataupun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala di dunia, ataupun bangunan-bangunan masjidnya, rumahnya Allah di dunia, banallahu taala, maka mongko Gusti Allah akan membangunkan banallahu taala baitan, sebuah rumah. Nah, ini namanya bangunan berarti ke fil jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah, hadis ini muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Hadis ini semuanya sepakat bahwa kalau seandainya kula panjenengan sami memperbaiki rumah-rumah Allah yang ada di dunia, maka nanti akan dibangunkan Gusti Allah rumah di surga. Seneng napa betul? Nah nek kula panjenengan seneng ini dilaksanakan itu, sehingga terhindar dari justice Rasulullah. Umat Muhammad itu besok senang terhadap bangunan tapi melupakan bangunan kuburan. Kalau sudah sedemikian, ini bahagia itu kita nanti. Bahagia yang apa? Hakiki, karena sesuai dengan ajaran Islam. Jamaah, Masya Allah, Allahu Akbar. Banyak di dalam tadi di rakaat pertama tadi juga saya sudah bilang, wal akhiratu khairu wa abqa. Itu yang terakhir surat Al-A'la itu kan ada itu. Jadi akhirat itu adalah lebih kekal. Tapi mencarinya dengan dunia kita. Membangun akhirat itu juga lebih kekal nanti. Tetapi bangunan itu menggunakan materi kita di dunia. Sambut. Jamaah Allahu Akbar. Cinta-cinta itu hal yang berhubungan duniawiya itu diperbolehkan, tapi habibaka hauna.
Cintailah apa yang kita suka itu. Hauna Pak, biasa-biasa saja. Jangan terlalu super gitu. Apalagi kemudian kalau dilihat orang makin senang. Jangan sampai. Biasa-biasa saja. Punya istri cantik ya biasa-biasa saja. Punya harta yang luar biasa, biasa-biasa saja. Karena menganggap bahwa di dalam dirinya itu bukan miliknya. Itu yang paling esensi. Bukan miliknya. Selanjutnya yang ketiga, wa yuhibbunal mal wa yansawunal hisab. Umatku itu kelak pada hari kiamat, kata Rasulullah, itu seneng. Al-mal itu dikhususkan, Pak. Nak ngone duit wis ngono tok. Atau yang sejenis. Lebih konkretnya lagi adalah sesuatu yang kelihatan penjenengan bangga-banggakan. Itu namanya harta. Mal, harta, duit, dan sejenisnya. Dan itu cinta. Cinta sekali. Zakat aja enggak. Penyakit manusia akut yang susah untuk disembuhkan adalah menganggap bahwa hartanya itu adalah hasil keringatnya sendiri. Meskipun itu adalah wasilahnya atau asal-usulnya dari banyak. Contoh soal siapa? Orang minta didoakan sama Rasulullah menjadi orang kaya. Karena apa? Sahabat ini. Karena apa? Rasul doanya pasti mandi. Karena langsung minta kepada Gusti Allah. Dan Gusti Allah pasti mengijabah kalau Rasulullah yang minta. Siapa itu? Sa'labah. Minta apa? Minta kaya. Rasulullah mendoakan dan dikasih pancingnya serta umpannya, yaitu dikasih sepasang kambing laki dan perempuan. Mal. Terus yang namanya Sa'labah tadi pakaiannya cuma satu, dibuat untuk sholat dan lain sebagainya. DP nanggone Rasulullah. Ini pakaian saya cuma satu. Kapan satunya pakaian bagus? Maka doakan ya Rasul, saya menjadi orang kaya. Begitu kemudian dikasih kambing sepasang, makin hari yang namanya kambing ini berkembang, Pak. Sampai kemudian kandangnya itu luar biasa, penuh sesak dengan anak pinang daripada kambing tersebut. Selanjutnya, yang biasanya ke masjid, akhirnya juga tidak bisa ke masjid secara istiqomah. Suatu ketika dipanggil sama Rasulullah, kowe saiki wis sak nisab. Hewan ternakmu zakatono. Loh. Tidak serta-merta begitu buahnya kemudian akhirnya loman, itu tidak. Wong itu ada yang loman, ono sing Sa'labah ini ya melaksanakan, cuman persoalannya yang dikasihkan itu bukan kambing yang terbaik, betul. Sing sakit-sakitan, sing kurus dikekno, dipilih sing kayak begitu. Wis gak tau nang ngene masjid disuruh zakat seperti kayak begitu. Akhirnya di ujungnya bahwasanya kambingnya masih banyak, usianya semakin tua, meninggalkannya agak susah. Coba. Nah inilah yang kemudian perlu menjadi sebuah apa? Sebuah bahan pelajaran dari kisah sahabat Rasulullah namanya Sa'labah. Lah, jamaah, orang yang kemudian betul-betul mencintai daripada harta pasti menganggap dirinya itu hidupnya akan kekal. Nah itu berarti anak buahnya anak buahnya Koro. Sampai sekarang ini yang namanya pulau penyimpanan sani kalau seandainya ada di belakang rumah mencangkul begitu, dalamnya ternyata ada emas, ada tembaga atau apa dan lain sebagainya, sampai akhirnya kemudian dikatakan sebagai harta karun. Saking luar biasa. Karena memang sesungguhnya harta karun ataupun korun sahabat itu bahwa meninggalnya itu hidup di zaman Nabi Musa. Bahwa meninggalnya korun ini tenggelam dengan seluruh daripada hartanya, tertenggelam. Jamaah,
Tapi di Indonesia ya nggak ono sebetulnya. Kalau masuk waktu ke Mesir sampai ke ini. Ini kan hanya sebuah kiasan. Kalau orang kemudian menyebut nama Qarun, berarti kalau kita sudah pelajaran seperti kayak gini harusnya apa? Ya harusnya mengambil hikmah gitu loh yang saya maksud. Nah, seperti itu wayang saunal hisab, orang-orang yang kayak gini melupakan bahwa dia akan dihitung sama Gusti Allah. Jadi hisab itu artinya perhitungan. Yaumul hisab berarti perhitungan amal perbuatan baik dan buruk kelak pada hari kiamat. Hisab ini sebuah orientasinya adalah jumlah totalitas nanti. Dia hitung-hitungan di dunia, kalau Gusti Allah lupa bahwa besok juga akan dihitung sama Gusti. Makanya kata Sayyidina Umar, kula panjenengan sami sadurunge mati hasibu qabla antuha sabu. Hasibu, hitung terus gak apa-apa. Amal perbuatan baik dan buruk kita. Sebelum apa? Dihitung sama Allah. Dan orang yang memiliki harta terlalu berlebih, rumus kebanyakan Pak. Mohon maaf, jangan kok kemudian menyalahkan bahwasanya kok yang dibahas ini, mohon maaf panjenengan persani bahwa semangat daripada kitab Tasawwuful Ibad itu pokoknya membandingkan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara harta dan juga pahala, antara janji Allah yang namanya surga dan janji Allah yang namanya neraka. Ujung-ujungnya sebetulnya untuk kebahagiaan bersama. Mulai bab pertama sampai yang terakhir itu yang dibahas itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kayak gini. Jamaah, masya Allah, hisab inilah yang kemudian harus kita camkan. Saya ini nanti kalau ditanya sama Allah bisa menjawabkan. Nah ini harus saya sampaikan. Iya nek di hisab itu kemudian saya menjawab itu lesan kita. Isok goro gitu loh. Isok goro. Lalu lesan kita itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut-mulut manusia itu digembok sama Gusti Allah. Iya nek gemboke nonggone donya iso minta tolong sama temannya jokono kuncinya itu kemudian panjenengan ngasih duit itu di sana enggak, gemboke Gusti Allah kunci. Wa tukallimuna aydihim, sing berbicara itu adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semuanya itu menyaksikan dari apa yang kita kerjakan, tidak di akhirat tapi di dunia ini. Makanya jangan dilupakan hisab. Yang dimaksud sama Rasulullah warning. Dan memang sedikit sekali yang melaksanakan ini. Melaksanakan apa? Melaksanakan bahwa kita tidak terlalu silau karena kita ingat boleh hisab, perhitungan. Selanjutnya yang keempat adalah wa yuhibbunal iyala wa yansawnal khura. Nah, apa artinya? Umatku kata Rasulullah itu kelak akan banyak mencintai sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan. Artinya dia terus berusaha bagaimana kemudian menampilkan sebuah nilai kehidupan ini meskipun dia sudah tua, kepingin koyo sing enom terus. Itu berarti mencintai kehidupan, bukan mencintai kesehatan yang berhubungan dengan kula panjenengan senam atau bukan itu yang saya maksud. Tapi lebih daripada apa? Cinta bahwa hidup untuk selama-lamanya seperti halnya yang ada di dalam pikiran Fir'aun. Jadi kula panjenengan saya kalau ibu-ibu umpamane ngapun wis umur 80 sik glowing terus saya umpamane kaya ngoten. Kan nak samakin enak wis mengejar sing ngoten iki. Jadi penampilannya seperti kaya arek nom. Wis kirut kabeh lah apa disemir barang itu ya sudah gitu. Ya ditampilkan apa adanya. Seneng pada kehidupan tapi wayan sauna al-hurra. Al-hurra bahasa lain daripada mautun, kematian. Padahal kita semuanya sepakat. Kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang bernyawa pasti kita akan mati. Dan pula panjenengan sing pengajian ini sing pengajian iki padahal ngoten lho. Ya juga calon camat, calon mati.
Tapi ini dilupakan, kata Rasulullah. Kira-kira apa yang diprediksi sama Rasulullah benar napa mboten? Ramilo, saya kalau menyinggung masalah ini berarti kembali lagi kepada yang pernah saya terangkan, Pak. Artinya penjenengan kalau seandainya ingin ingat mati, tidak melupakan mati maksudnya. Ya sering-sering untuk hakul muslim alal muslim itu kita jalankan. Apa? Hak muslim kepada muslim yang lain. Salah satunya adalah wa idza mata fattabi'u. Nek ana koncoe mati itu sampai diikuti. Hal maksud yo gak diikuti mati maksudnya. Diikuti untuk sampai diantar ke liang lahat. Baru ke liang lahat, pulau penjenengan sami insya Allah ada shock terapi, ingat akan mati. Karena pas pada saat kita mengikuti itu, tuzah hidup dunia, bisa kita tidak terlalu silau terhadap dunia, wa tudzakirul akhirah, dan insya Allah bisa ingat nanggone akhir. Persoalannya sekarang ini studi kasus. Penjenengan harus ngersani nek ada orang mengikuti jenazah, mengantarkan sampai ke liang lahat. Nak nggone kono betul-betul mendoakan, apa hanya pantes-pantesan. Yang berhubungan kronik tonggo, gak melok gak enak, gitu loh. Nah kenyataan yang ada iya kok. Harusnya kata Rasulullah itu bahwa pas pada saat liang lahat ataupun mayat dimasukkan ke liang lahat, penjenengan bersani gini. Sambil mendoakan si mayat, bukan kemudian ada di belakang sendiri, ngobrol sendiri, rokokan bisa. Halo, ya yang banyak kan kayak begitu. Dan masuk di dalam kuburannya penjenengan juga berdoa, minimal mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal muslimat. Sing jawab sopo? Nah ini tak ulangi lagi. Tentu sing jawab adalah ahli kubur. Dan untuk supaya ingat kita itu akan mati, penjenengan teruskan doa itu assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat. Ana tulisannya Pak. Fa insyaallahu bikum lahiqun. Kalau Allah menghendaki, insya Allah saya akan menyusul sampean. Artinya itu sehingga kita ingat persoalannya selama ini nek mlebu di kuburan kalimat itu gak tahu diomongke gitu loh. Saya akan menyusul itu loh, gak tahu diterus no. Assalamualaikum ya ahlal kubur mono tok. Iya, bagaimana bisa ingat mati? Wong saya akan menyusul kamu, gak diwoco. Jadi sampai woco. Terusnya ada terusnya juga mendoakan nanggone siapa? Ahli kubur. Wong sudah dikubur kok didoakan gini, wa nas'alullah al-afwa wal afiyah. Loh juga sehat walafiat ya. Tapi kira-kira apakah kemudian kita juga tidak didoakan? Pasti didoakan juga ahli kubur. Terlepas daripada adanya sebuah khilafiyah, mohon maaf, bahwasanya ilmu ahlussunnah wal jamaah itu man fil qabri sholatan. Melihat ini seseorang yang ada di dalam kuburan itu bisa mendoakan. Buktinya apa? Wong kita salah, kemudian dijawab kita itu juga didoakan selamat. Ini dasarnya. Kemudian selanjutnya, kalau kepingin penjenengan tahu dasarnya, bahwasanya orang ada di dalam kuburan itu bisa mendoakan pada diri kita. Ya surat Al-Munafiqun ayat 10 itu. Napa surat Al-Munafiqun ayat 10 bunyinya? Itu balak-balik lho tak omongno ini. Kira-kira kita omongno mana napa mboten? Aja diomongi pancet lho ya. Lho, tak omongno mana? Lah inilah artinya apa? Orang ada di kuburan fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya hentikan sebentar, akan boleh mana ajal saya. Fa asaddaq. Lah itu tadi dijawab sing pertama tadi. Saya akan sedekahkan semuanya daripada harta yang saya tinggalkan. Berarti penyesalan itu ada di depan apa di belakang? Donggone kuburan bisa ngomong kayak ngoten niku. Wa aku minas sholihin, dan saya akan bertobat kepada Allah. Luar biasa. Enak. Terus kemudian yang ayat yang terakhir wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sudah tidak ada waktu bagimu karena waktu kontrak di dunia sudah ajal sampean sudah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu mengenal kula sampean kabeh di mana boleh tunjuk.
di dunia. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan sepanjang hidup di dunia. Sudah, ini yang menjadi satu perbedaan pendapat. Jadi ono sing kalane berarti dongakno barang kayak begitu nek orang lain nggak bisa. Orang ya sudah, nggak usah dipersoalkan hal yang berhubungan kayak ngoten. Terakhir, wa yuhibbuna nafsa wa yansawna Allah. Banyak orang itu yang mencintai dirinya atau mencintai makhluk itu selain Gusti Allah itu namanya makhluk. Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya. Jadi yang namanya makhluk berarti selain Allah. Tapi wayang saunallah, melupakan kholiknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semuanya. Saya harus sampaikan gini saja, kenikmatan yang Allah turunkan kepada kula panjenengan sami diri di sini, walaupun ceritanya itu adalah berbeda-beda, tapi pokok intinya cuman 0, berapa persen gitu, atau 1% ada yang mengatakan kayak gitu. Dari 100% kenikmatan yang Allah memiliki, 1% ada di dunia. Dan 1% yang ada di dunia ini bisa jadi itu dinikmati oleh kula panjenengan kami sing sebagai PNS, ada yang sebagai petani, ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai ustadz kiai, ada yang sebagai OB dan seterusnya. Itu semuanya cuma 1%. Kemudian yang 99% panjenengan disuruh dengan amalia kita itu supaya bisa merangkai itu. Makanya kemudian jangan sampai kita tidak ingat nanggone Gusti. Kalau kita itu sudah berusaha, hasilnya seperti apa yang ada ini, berarti itu sudah keputusan Gusti Allah. Wa alaisa lil insan, manusia tidak akan bisa memperoleh sebuah hasil illa masa'a, kecuali sesuai dengan apa yang diusahakan. Nah, berarti usaha kula panjenengan sami yang bisa membahagiakan itu yang halalan thayyibah. Yang tidak membahagiakan, yang sering membuat sebuah nilai kesuntukan adalah yang tidak halal, yang kemudian akhirnya menjadi blunder dalam kehidupan kita sampai ke akhirat nanti. Nah, kunci kula panjenengan sami harus ingat nanggone Gusti Allah supaya uripe bahagia dan wa may yatawakkal 'ala Allah, siapa orang yang senantiasa pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala, bahwa semuanya milik Allah dan saya hanya sekedar dititipi saja, bahwa dia Allah hasbuh, pasti akan mencukupi kehidupan kula panjenengan sami. Clear sudah. Nah, sekarang pagi ini kita memperoleh sebuah pelajaran yang berharga, bahwa di akhir-akhir nanti kita semuanya banyak yang senang terhadap makhluknya Allah, tetapi melupakan Khalik, mencintai makhluk, melupakan Khalik, mencintai daripada hal-hal yang baru. Nah, kula sampean kabeh seneng sene sama Mas yo HP lho, HP. Anak-anak muda itu kula panjenengan sami sebagai orang tua kan sering dimintai, HP-nya sudah jadul Pak, sudah jadul. Padahal saya kena dinggo. Nah, orang Indonesia itu kan konsumtif, sehingga kemudian hanya 2 bulan kepengin lagi, senang yang baru-baru. Wayang saunal khaliq, tetapi melupakan yang menciptakan. Yang menciptakan kula sampean kabeh gak oleh berlebihan. Itu namanya eling nang gone Gusti Allah, bahwa rezeki ini amanah, kudu dilaksanakan dengan baik. Amanat nek dilaksanakan dengan baik, terus nikmatnya Allah luar biasa, menjadi nikmat. Amanat gak dilaksanakan akan menjadi laknat. Terus kayak gitu aja. Jamaah, berarti yang terakhir ini kula panjenengan sami senantiasa cinta kepada makhluk tapi lupa mengenai Khalik. Jamaah, kesimpulannya ataupun review kembali supaya ingat kula panjenengan sami di usia yang sedemikian ini untuk apa? Supaya kita mawas diri, tidak sesuai dengan apa yang diprediksi sama Rasul, karena memang sebetulnya yang ada yang bisa melaksanakan itu pasti sedikit, bukan kebanyakan orang. Maka Allah faqalilun min ibadiyas syakur.
Sedikit sekali hamba itu yang bersyukur, yang ingat betul terhadap apa yang kemudian di warning sama Rasulullah itu. Sedikit. Kula panjenengan sami berarti jaluk ikut yang banyak apa sedikit? Yang sedikit mau, yang betul-betul nanti hakikatnya bisa dinas sama Allah, masuk surganya Allah. Jadi kesimpulannya adalah ini adalah apa yang kemudian prediksi Rasul umatku akan terjadi kelak pada hari akhir itu sangat mencintai 5 kemudian melupakan 5. Yang pertama adalah orang yang mencintai dunia tetapi melupakan akhir. Jangan sampai, maksudnya kayak gitu loh. Jangan sampai kata Rasulullah, maksudnya kayak gitu. Prediksi Rasulullah ini benar sebetulnya sekarang ini kebanyakan orang. Pulau menjelang sampai harus ikut yang sedikit saja, yang betul-betul eling. Wa yuhibbuna ad-dawra wa yansabuna al-qubur. Dia mencintai apa tadi? Bangunan, tapi melupakan bangunan kuburan yang hanya sebetulnya semuanya akan datang di sana dan memenuhi kewajiban Allah seperti itu semuanya. Yang ketiga adalah orang yang mencintai duit, harta, tetapi dia lupa akan dihisab sama Gusti Allah atau dihitung sama Gusti Allah nanti, karena itu miliknya Gusti Allah. Yang keempat adalah orang yang mencintai hidup dan kehidupan ini terus kepengen dawa umur boleh, tapi jangan sampai kemudian kepingin muda lagi. Yang jelas bahwasanya mencintai hidup tapi melupakan mati. Yang terakhir adalah tadi sangat ingat kita dengan keterangan tadi bahwa di akhir banyak orang melupakan mencintai makhluk tetapi melupakan oleh. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita. Tapi untuk menutup sambil ini pas toluk kok, itu tulisannya toluk, nggak boleh sholat di karena menyerupai orang Majusi menyembah matahari. Memang anjuran adalah untuk di spelling 10 sampai 15 menit. Saya kasih kesempatan untuk tanglet, untuk bertanya. Mungkin ada. Monggo. Oke, baik. Waalaikumsalam. Ya. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya kalau saya menjawab masalah hal yang berhubungan dengan khilafiyah itu susah Pak untuk menyampaikan, karena hidronitas kita ini hidronitas apa yang berbeda-beda ini loh. Memang ada yang ditalkin, ada yang tidak, ada yang kemudian pakai diadani barang, ada yang kemudian tidak, terus kemudian yang dipersoalkan yang ada, terus kemudian pakai dikomati segala dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka saya hanya menyampaikan bahwasanya apa yang ada itu semuanya dianggap benar podo Islamnya. Yang jelas semuanya itu adalah bentuk ikhtiar. Ikhtiar itu adalah usaha. Usaha itu untuk memperoleh sebuah tujuan. Tujuan itu adalah bahagia di akhirat dan juga di dunia, di akhirat menuju ke surga Allah. Lantas kemudian 1001 macam jalan, itu aja pelajarannya. Nah, kemudian kok mati sholat, sungguh mari kita dirikan sholat dan gitu ya. Wong orangnya sudah mati. Anggap bahwa begini aja, bahwa kita semuanya itu akan mati. Yang banyak kan yang mendengarkan kan yang hidup gitu loh. Yang pas pada saat ikut mengantarkan jenazah itu tadi loh. Nah, kemudian kita di warning sama Allah, jangan sampai kita itu meninggalkan sholat.
Karena apa? Karena inti daripada orang meninggal itu yang pertama kali dihisab dihitung karo Gusti Allah adalah sholat, dan kemudian redaksi yang berhubungan dengan taubat itu ya tidak pakai diubah gitu saja. Jadi warningnya itu seperti kayak gitu. Nanti yang meninggal pun juga akan senang dengan qomati sholat itu tadi, saya sudah menjalankan gitu. Jadi kalau memang umpamanya belum, ya itu adalah risiko yang ada di dirinya. Tetapi manfaatnya jauh lebih besar karena yang mendengar itu adalah orang-orang yang mengantarkan ke kuburan. Itu saja. Saya kira gak usah diganti. Qomati sholat diganti dengan qomati yaumil kiamah gitu. Nanti malah tambah rancau, masyarakat malah tambah gaduh gitu loh. Seperti kayak begitu kira-kira apa yang saya sampaikan. Karena apa, sebetulnya memang adalah terjadi perbedaan pendapat hal yang berhubungan kayak begini. Ya. Nah ini kan sebagian daripada ijtihad. Gitu. Jadi kan ajaran-ajaran yang dianut sama orang yang mengikuti talqin dan lain sebagainya, itu semuanya adalah ijtihad. Kalau salah, pahalanya cuma satu. Kalau pendapatnya itu benar, pahalanya dua. Jadi nggak ada yang salah. Sing salah itu adalah ada lagi Batik, Batik. Oh enggak. Ini senang saya sama Batik senantiasa menambahi keterangan-keterangan. Ya, saya Bapak diri saya menjadi jadi yang saya baca, saya muncul semuanya pada saat ini. Jadi saya maaf, saya nanya karena memang saya tidak silat. Dari wayang tadi Ustaz, saya menyimpulkan 3 kesimpulan. Pertama, harta itu sudah membuat kita ini jadi bakhil, jadi pikir, jadi motif, jadi petinju, Pak. Jadi petinju. Takut bila itu sudah diperhatikan. Yang kedua, kita ini beriman, tapi banyak yang nggak yakin. Ya. Padahal memberi itu hukum Allah, rumusnya akan menerima lebih banyak. Kita ngasih 1 rupiah, kembalinya mungkin 1.000. Masalul ladzi yunfiqu afalahu fisabilillah kama sehaba. Juga dalam ayat Al-Qur'an saya atau ayat 21. Satu pemberian kita akan terjadi 700 kali. Ya. Ngasih 2.000 ke sini, total 2.000 kali 700. Jadi kita keyakinan bahwa Allah sudah menjadi kita. Apa yang kita berikan akan kembalikan lebih banyak. Yang ketiga, kita ini punya pintu rezeki masing-masing. Ternyata saat kita buka pintu rezeki orang lain, pintu kita itu makin terbuka. Jadi rezeki kita makin mengalir. Luar biasa. Ini ada kisah ada zaman Nabi Musa. Ada bapak ibu miskin, ada bapak miskin, ada bapak miskin. Dia minta sama Nabi Musa, karena Nabi Musa pernah doanya Allah kabulkan dulu. Dia minta kekayaan sama Nabi Musa. Terus Nabi Musa mohon kepada Allah, keluarga orang miskin ini bapak ibu dikayakan. Akhirnya dikabulkan sama Allah, dikayakan sama ibu ini. Cuma Allah membatasi 1 tahun saja. Ternyata setelah 1 tahun orang itu tetap kaya raya, tambah kaya. Jadi Allah membatasi tahun bilang kaya. Ternyata itu terbuka. Ternyata dia ini pas terlibat kayanya, dia memberikan ke otak kesinannya, dia membuka industri orang-orang lain. Sehingga 2 tahun berhabis, 3 tahun berhabis, kembali tidak ada bisa. Kok habis? Berarti kerjanya 1 tahun. Ternyata akibat kita membuka rezeki orang lain, kita banyak membeli, harta kita makin tambah, dan umur kita makin banyak.
Terima kasih. Ya, jadi apa yang disampaikan rezeki kita masing-masing betul. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, bahwa Gusti Allah itu telah membagi-bagi rezeki kula sampeyan kabeh untuk kehidupan di dunia. Nah, itu betul. Nanti kemudian juga betul lagi bahwa yang namanya kita itu tidak sadar sebesar apapun yang kita keluarkan harus disertai dengan iman. Cuman persoalannya banyak orang mengaku iman tapi ya tidak percaya. Jadi betul semuanya. Jadi masalul ladzi yunfiqu amwalahu fi sabilillah kamathali habbatin. Jadi yang namanya orang mengeluarkan satu saja itu menjadi satu buah butir bulir. Fiku kamathali habbatin abbatat sab'a sanabila. Yang satu butir ini nanti bisa berkembang menjadi apa? 7 daripada. Kemudian setiap 7 itu nanti berkembang lagi menjadi 100, berarti 7 kali 100 adalah 700. Jadi orang yang ikhlas benar antara 10 sampai 700 Allah itu menyebut di dalam Al-Qur'an. Berarti kalau separuh ikhlasnya mungkin dapat separuh dari 700 itu. Tapi kita harus percaya, dan itulah yang disebut dengan pintu rezeki. Di akhir tadi sudah disampaikan bahwasanya kalau kita terus ingat akhirat, bahwa kita betul-betul iman bahwa harta kita sebetulnya yang bisa menunjukkan ke surga. Di akhir tadi disebut bahwasanya percontohan orang yang kemudian pada saat Nabi Musa lantas minta didoakan sama Nabi Musa menjadi orang yang kaya, tapi beda dengan Sa'labah tadi, kan begitu ya. Tapi orang yang terakhir ini, yang pada saat Nabi Musa itu duitnya itu malah dikekno wong kabeh gitu. Akhirnya kemudian sebetulnya mintanya setahun, tapi kok malah tambah kaya. Nah, ini kemudian ternyata rahasianya bahwa sebetulnya hanya tak kasih setahun. Kan Musa kan tanya kepada Gusti Allah, sebetulnya hanya setahun. Tapi orang ini cerdas membuka rezekinya sendiri, bukan saya yang kemudian ngasih sebetulnya. Tapi saya menjalankan undang-undang peraturan yang tak turunkan sendiri, ayat-ayatku. Tapi orang ini menjalankan, ya tak kasihkan lagi, katanya seperti kayak gitu. Ini namanya membuka rezeki. Dan kula panjenengan sami mari kemudian menjadikan dunia ini sebagai jembatan untuk menuju akhirat, hidup yang selama-lamanya, kenikmatan yang 99,9% yang diturunkan Allah luar biasa itu, dan mencarinya cuma berada di dunia. Dan jangan sampai sebuah prediksi Rasulullah kelak pada hari kiamat itu tadi ada dumateng kula panjenengan sami, tetapi sebaliknya kita tidak terlalu mencintai biasa-biasa saja dan tidak melupakan kepentingan akhirat. Saya kira itu nggih. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa yaqinan shadiqan wa 'amalan mutaqabbilan wa qalban khashi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Allah. Yassir lana umurana kullaha bi nuri hidayatika wa bi quwwatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'al auladana wa dzurriyyatana wa ahlina kulluhum, ya Allah, jadikan kami, anak turun dzurriyyah, keturunan kami, saudara-saudara kami, ya Allah, min ahli ilmi wal khair wa ahli tuqa wa ahli ibadah wa ahli sholat wa ahli zakat wa ahli tilawatil Quran wa ahli birril walidain wa ahli quwwah wa ahli syikha wa ahli salamah wa ahli syukur ilallah wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna ya Allah wa iyyahu min ahli syarri wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul hadi
ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.